Dan akhirnya terjadi juga teman-teman ya, momen bersejarah Bitcoin pertama kalinya kita berhasil breakout di atas 45.000 semenjak 1 sampai 2 bulan terakhir ini teman-teman ya. Jadi selama 1 sampai 2 bulan, bagi yang belum tahu, kita memiliki resist beberapa kali di level 45 sekian ini. Cuman akhirnya kali ini kita berhasil breakout teman-teman ya. Dan ini memang kita juga udah expect sebenarnya teman-teman. Karena kalau misalkan kita lihat, ini sebelum-sebelumnya ini pump yang terjadi, apalagi yang ini ya, yang waktu itu ya, ini satu volume ini dalam sehari aja bisa naik 15%. Ini tuh ibaratnya lebih ke manipulasi teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian perhatikan, ini kita kali ini naiknya itu slow and steady teman-teman ya. Jadi kita naik perlahan-lahan, cuman pelan-pelan kita ke atas. Dan baru ada satu volume candle breakout sebesar 5% ini terjadi kemarin. Saat ini gue profit sekitar 112% ya dengan posisi trade gue saat ini. Ini gue buka trade di BingX ya. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus. Dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gue, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gue adakan, nggak cuman sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Gue sendiri expect memang breakoutnya tuh gak bakal sebesar ini ya, dan ini gue juga udah kasih tahu ke kalian ya di beberapa video yang lalu bahwa breakoutnya nggak mungkin langsung kayak naik sampai puluhan persen gitu ya. Jangan berharap itu mungkin bakalan terjadi teman ya. Paling ya breakoutnya ya seperti ini, paling ya 5% aja, 6 sampai 7% aja teman. Cuman nggak bisa sampai lebih dari 10% dalam satu candle seperti ini. Mungkin bisa teman ya, cuman ya nggak dalam kasus kali ini. Mungkin itu bisa terjadi kalau misalnya kita break dari all time high kita yang ada di level mendekati 1 miliar ini. Cuman kalau misalkan baru break seperti ini tanamannya, ini biasanya ya kita break kecil aja gitu ya, sama seperti ini tanamannya. Contohnya di bulan Mei, Juni, Juli ini kalian bisa lihat ya, ini breakoutnya juga nggak seberapa, terus kita kembali terkoreksi lagi. Nah kebetulan nih mirip banget ya grafik yang terjadi di bulan Mei, Juni, Juli ini. Yang satu ini tanamannya dengan yang satu ini agak mirip gitu. Jadi kita sama-sama memiliki candle ya, ini strike hijau seperti ini ke atas ya, paling kurang lebih 6 sampai 7 candle. Ini juga sama ya, 6 sampai 8 candle lebih hijau terus, nggak pernah ada merah sama sekali. Dan kalian bisa lihat ini kita mengalami 4 hari koreksi di sini ya. Jadi mungkin gue expect hal ini juga mungkin bisa terjadi pada Bitcoin gitu ya dalam beberapa hari ke depan ya, paling koreksi sehat aja gitu, karena kita nggak mungkin naik terus menerus ke atas lah teman ya. Cuman ya kita juga nggak tahu ini topnya ada di berapa, bisa aja dia ke level 48 sekian, ke level 49 atau 50 baru koreksi, itu juga bisa terjadi. Jadi ya memang resist kan kita selalu break teman ya, jadi memang agak bahaya buat yang lawan arah gitu ya. Cuman bagi yang pengen lawan arah, at least seenggaknya nunggu, menurut gua sih ya, ini maybe bisa jadi double bottom terjadi teman. Sorry, maksud gua double top ya. Jadi double top ini sering terjadi, kita kena double resist di sini ya. Jadi berkali-kali, dan yang ini bisa aja kita kena double resist juga teman-teman ya. Jadi yang ini mungkin yang pertama, terus yang kedua mungkin di level 48.500 gitu ya. Jadi bisa aja kita naik lagi dengan SL mungkin di level 49.000 lah ya. Lalu kalau misalnya kita udah double resist ya, mungkin ini momentum buat kita nge-short. Cuman ya memang lebih risky teman ya buat kita posisi short, dan memang saat ini gue sendiri cuman biarin running posisi long gue aja gitu. Dan estimasi buat target koreksi teman-teman, kalau misalkan buat posisi short gitu ya dengan double top atau double resist ini terjadi gitu ya, ya itu gue expect kalian bisa melihat ada satu intersection di sini ya. Ini garis kuning dan garis merah, garis kuning dari hasil breakout dan garis merah ini adalah
garis dari awal corona tahun 2020 sampai saat ini, kalian ngelihat intersection yang terjadi ini ada di level 43.600. Jadi mungkin ini bisa menjadi support terbaru ya dengan level koreksi terdalam buat Bitcoin gitu ya, yaitu ada di level 43.500, 43.600 kalau misalkan memang terjadi koreksi ke arah bawah buat Bitcoin. Sekali lagi ini hanya koreksi sehat, bukan kita dump balik ke bawah teman-teman ya. Menurut gua Bitcoin bener-bener harus ngehold level yang satu ini teman-teman ya, bisa ngehold support yang satu ini. Karena kalau misalkan kita terjun let's say balik lagi ke level 41.000 teman-teman ya, atau ke level 42.000, kita balik ke dalam zona zona symmetrical triangle ini lagi, ini pastinya cenderung nggak bakalan bagus buat Bitcoin gitu. Bisa memasuki potensi fake out terjadi dan retest kembali di trendline ascending symmetrical bottom ini teman-teman ya. Jadi ya semoga itu nggak terjadi pada Bitcoin ya. Balik lagi kembali ke area zona yang di segitiga symmetrical triangle ini, karena memang kita sudah keluar nih. Jadi ya kalau misalnya kita masuk kembali ke dalam lagi, ya ini bisa meningkatkan potensi kalau misalkan ini bisa menjadi fake out. Tetapi ya ini probabilitasnya sekali lagi gue bilang ya paling lebih kecil gitu, hanya sekitar 30% aja. Sejauh ini kita sudah berhasil breakout dan memang potensi kalau misalkan ini tuh bisa menjadi continuous bull pattern gitu ya, balik lagi ke level 69.000 ke level 70.000, ini menurut gue ini adalah probabilitas yang lebih besar ya, yaitu tuh sekitar 70% lah ya. Selama ya kita hanya koreksi sehat gitu ya, let's say kembali ke level 45 atau ke level 43,5, setelah itu kita naik lagi kembali ke atas ya, itu menurut gua itu adalah probabilitas yang lebih besar yang seharusnya terjadi. Jadi ya seperti yang gue bilang, ini kan ada kemiripan dengan grafik yang terjadi di bulan akhir Juli teman di sini ya. Jadi ya maybe koreksi seperti ini terjadi koreksi 4 hari ya, mirip dengan ini teman-teman ya, koreksi 4 hari, cuman kan bedanya ini kita mantul terus kita langsung fake out teman-teman ya, momen kita langsung break teman-teman ya, itu udah lumayan bahaya buat Bitcoin. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kita udah koreksi 4 hari, momen kita mantul teman-teman ya, momen kita mantul entah itu di level 43 atau 44, kita nggak boleh turun di bawah support yang kita jatuh ini teman-teman ya. Kita kan belum tahu nih ini jatuhnya dan mantulnya bakalan ke berapa. Cuman ya pada intinya ya kita nggak boleh jatuh di bawah level sebelumnya dimana kita koreksi gitu. Jadi kalau misalnya kita koreksi sampai ke level 43 let's say, ya kita nggak boleh turun di bawah level itu. Kalau misalkan ke level 44 ya kalau bisa kita nggak boleh turun di bawah level itu. Paling kalau boleh juga toleransinya paling maksimal seperti yang gue bilang di level interseksi ini, yaitu di level 43.000 sekian. Kalau misalkan turun di bawah itu bisa, menurut gue bisa meningkatkan chance ini bisa menjadi fake out teman-teman, mungkin bisa menjadi 60% gitu ya. Dan overall target masih sama teman untuk symmetrical triangle ini, sebenarnya all the way kalau misalnya kita ukur dari level candle breakoutnya menuju sampai ke level 55.000 US dollar. Jadi ya slowly and steady teman-teman ya, mungkin kita bisa pelan-pelan mencapai level tersebut ya. Ini adalah probabilitas yang gue lihat saat ini lebih besar yang mungkin bakal terjadi pada Bitcoin dalam beberapa minggu kemudian. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga di analisa kali ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.